Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jemaah sekalian, ada waktu sedikit kita manfaatkan sampai jam 1 ya, untuk bersoal jawab. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan berkaitan dengan berbagai hal ya, terutama mungkin di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ya, di mana kita akan berkurban atau melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi pertanyaannya sebetulnya bebas ya, ke yang lain-lain pun boleh juga. Silakan bagi siapa yang mau bertanya. Ya. Ada yang pertanyaan, ketika misalkan kita punya rumah baru gitu ya, atau apartemen lah semacamnya gitu, itu sunah-sunah apa yang sebagai seorang muslim itu yang harus dilakukan gitu? Apakah ada pengajian atau ada sedekah? Itu sebenarnya kalau sesuai sunnah atau dalil seperti apa? Barakallahu fiik. Pertanyaannya berkaitan dengan kalau kita punya rumah baru, ya mungkin rumah baru di apartemen maupun tempat yang lain, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dengan kita memiliki rumah baru tersebut? Apakah kita adakan pengajian di rumah itu, atau apakah kita bersedekah, atau dengan cara yang lain? Ya, intinya dalam Islam itu sebetulnya tidak ada aturan khusus ya. Ketika kita memiliki rumah yang baru, tidak ada aturan lakukanlah ini yang wajib, lakukan ini yang sunnah, enggak ada. Ya bebas-bebas saja kita memiliki rumah baru tersebut. Ya rumah baru tentunya kita gunakan untuk ibadah juga di rumah tersebut ya, dengan kita sholat, dengan baca Quran dan lain-lain. Tetapi biasanya kan kita punya rumah baru itu berarti kita memiliki tetangga. Nah, tetangga yang kita nggak kenal atau mungkin sedikit yang kita kenal. Alangkah baiknya kalau kita memiliki rumah baru dimanapun, kita undang mereka ke rumah kita untuk kita bisa berkenalan ya, bisa menjalin tali persaudaraan. Mungkin tetangga kita ada yang muslim, ada juga yang kafir. Ya, kita ingin memperkenalkan diri kita, siapa kita, ya, berapa banyak anggota keluarga kita, ya. Karena mungkin dengan cara seperti itu yang insya Allah akan lebih mengakrabkan kita dengan tetangga kita sendiri. Ya, kalau kita tidak mengadakan acara itu pun nggak masalah juga, tidak ada kewajiban ya. Tapi mungkin kita agak sulit untuk berkenalan dengan masing-masing tetangga yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita kumpulkan mereka di rumah kita, ya tidak pasti semuanya. Mungkin yang terdekat saja dengan rumah kita, kiri, kanan, depan, mungkin 2 rumah, 3 rumah dari rumah kita ya. Mungkin dengan cara begitu kita akan lebih akrab, lebih mudah kenal ya, lebih memahami tentang tetangga kita dengan keluarga mereka masing-masing. Sebaiknya sih begitu ya. Tapi ini tidak ada kewajiban. Ya, jadi kita undang mereka untuk makan di rumah ya, dan kita bisa berikan mereka makanan itu sebagai bentuk sedekah dan hadiah. Ya, bersedekah itu tidak mesti kita kasihkan kepada orang miskin saja, tapi kita juga bisa bersedekah atau memberikan hadiah kepada tetangga-tetangga kita untuk kita undang di rumah. Apalagi mungkin tetangga itu ada juga yang miskin. Ya, kalaupun mereka kaya tidak masalah, namanya berhadiah ya, memberikan hadiah kepada mereka dengan niat tujuannya baik, yaitu supaya kita bisa memahami siapa tetangga kita dan mereka pun bisa memahami siapa kita ya, supaya kedepannya nanti akan lebih baik hubungan kita dengan mereka atau hubungan mereka dengan kita. Mereka begitu. Jadi tidak ada surah tertentu, misalnya baca surat Yasin misalnya, bacalah surah Al-Baqarah misalnya, nggak ada ketentuan, di hadis pun tidak ada. Tapi memang mungkin tradisi yang baik yaitu apa? Undang mereka ke rumah supaya mereka bisa makan, dan kita pun acaranya mungkin memperkenalkan diri, atau tetangga-tetangga itulah yang nanti memperkenalkan diri, atau mungkin kita tambahkan dengan pengajian, boleh-boleh saja, nggak masalah, supaya acara itu betul-betul berkualitas gitu kan. Jadi bukan cuma makan, ketawa ketiwi saja, cuma saling kenal gitu, itu mungkin pendek sekali. Setelah itu selesai. Nah, supaya lebih banyak lagi manfaat, boleh-boleh saja ada pengajian, mungkin ada ustadz yang diundang, atau nggak ada pengajian pun nggak masalah. Intinya karena tujuan kita adalah ingin memperkenalkan kita dan keluarga kita kepada tetangga, dan tetangga juga memperkenalkan mereka kepada kita. Ya, seperti itu. Dan kalaupun kita mau baca Quran, baca sendiri saja,
jangan bersama-sama dengan mereka. Ya baca Quran kan memang kebutuhan kita sehari-hari, bacaan kita sehari-hari. Nah kita bisa baca semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Cuma karena di rumah baru, sebaiknya kita fokuskan baca surah Al-Baqarah. Nggak ada ketentuan di hadis, cuma sebaiknya. Kenapa? Karena disebutkan di hadis bahwa bacalah Al-Quran itu Al-Baqarah di rumahmu. Fa inna syaitan yanfiru minal bait allati tuqra'u fihi surah Al-Baqarah. Rasul mengatakan bacalah surah Al-Baqarah di rumahmu itu karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya kita kan nggak tahu di rumah baru, bisa jadi sudah ada penunggunya, ada setannya di situ, setan dari kalangan jin yang dikhawatirkan nanti mengganggu kita. Karena di rumah ini kosong, mungkin gelap, udah lama tidak ada penghuninya, tiba-tiba kita beli. Nah kita berusaha untuk membentengi diri kita dan keluarga kita. Nah bacakanlah surah Al-Baqarah untuk supaya tujuannya setan-setan kalau yang ada di situ pun bisa keluar lari dari rumah itu sehingga tidak mengganggu kita dan anggota keluarga kita. Tapi bukan membaca Al-Baqarah secara bersama-sama dengan semua tetangga yang ada, tidak, cukup kita saja ya. Insya Allah demikian. Ada lagi yang mau bertanya? Ada. Iya. Terkait kurban tadi Ustaz. Kan kalau kita memiliki kondisi yang dalam tanda kutip mewajibkan kita untuk berkurban seperti itu, Ustaz. Seperti kita mampu untuk berkurban, sebaiknya kita berkurban seperti itu. Namun kalau dihadapkan dengan kondisi sekarang, kita memiliki uang yang cukup. Namun faktanya kondisi sekarang perekonomian sendiri itu tidak menentu. Nah, apakah sebaiknya kita tetap berkurban? Namun kondisi ekonomi kan kita tahu, depan kita nggak tahu gimana dan bisa mungkin buruk seperti kita. Di satu sisi banyak orang yang mengatakan untuk mengurangi dengan orang karena simpanlah uang itu hal yang di luar dugaan seperti itu. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya, baik. Barakallahu fiik. Berkorban itu ibadah setahun sekali dan ditekankan sekali bagi orang yang mampu. Adapun bagi orang yang tidak mampu, ya tentunya tidak usah berkorban. Mampu dari sisi apa? Harta. Ya, domba itu kalau tidak salah 2 juta ya, domba. Kalau kambing itu katanya kurang lebih 3,5, 3,5 juta. Kalau domba 2 juta. Kalau sapi ya mungkin di atas 10 juta ya. Level di sini kayaknya sapi semua kayaknya. Levelnya sapi ya, kalau korbannya. Nggak mungkin lah domba sama kambing, kan gajinya udah puluhan juta ya. Amin dong. Ya, jadi kembali kepada masing-masing sebetulnya. Kalau memang mereka punya kemampuan dari sisi apa? Kemampuan artinya sudah tercover kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Ya, lalu mereka punya kelebihan. Nah, kelebihan ini bisa mereka manfaatkan untuk berkorban. Tapi kalau kehidupan sehari-hari saja tidak tercover, anak sekolah belum bayar uang sekolahnya, misalnya transportnya susah, PLN juga belum dibayar listriknya atau yang lainnya. Kebutuhan hidup sehari-hari yang pokok nih, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain yang merupakan primer semua ini, ternyata juga kita belum cukup, ya maka tidak usah berkorban. Tidak usah berkorban dengan harta untuk membeli hewan korban, tapi kita bisa berkorban dari sisi yang lain, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, ya fisik kita, capek, letih, lelah kita untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang lain yang tidak membutuhkan harta, ya kan? Kan ibadah itu banyak, seperti sholat itu nggak butuh harta, puasa nggak butuh harta, ya. Jadi kalau untuk yang harta ini khusus bagi orang yang punya penghasilan yang barangkali mencukupi dan ada kelebihan. Dan kelebihan itulah yang, kalau kelebihan ini cukup untuk bisa membeli hewan, ya silahkan. Nah, mungkin dia ada tabungan. Ya, tabungan itu kan kita jaga-jaga ya untuk sakit segala macam ya. Maka kalau tabungan itu memang ternyata berlebihan, kita bisa gunakan untuk membeli hewan korban. Tapi kalau tabungan itu sedikit juga, ya berarti kita nggak ada tekankan untuk membeli hewan korban. Intinya itu. Dan juga kalau kita ingin berhutang, andai kata nih nggak mampu nih tahun ini membeli hewan kurban, 2 juta saja nggak bisa, 3,5 juta aja nggak bisa, apalagi yang kambing-kambing yang besar-besar. Kadang-kadang ada orang yang berhutang, memaksakan diri untuk berhutang. Saya berhutang dengan harapan nanti pas gajian bulan depan saya akan lunasi, atau 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Nah, seperti ini sebaiknya dihindari. Memang semangat sih tinggi, ya wah saya ingin kurban nih, pahalanya besar banget. Ya, tapi kan Anda berhutang. Berhutang itu gak ditekankan dalam Islam. Ya, berhutang itu kan
ditekankan kalau memang sangat butuh, terdesak, darurat, kepepet, ya genting banget, terpaksa untuk kita berhutang demi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, tapi kalau ini janganlah kita sampai berhutang, meskipun ada teman-teman kita juga yang sampai berhutang dia, meskipun duitnya nggak ada untuk membeli hewan kurban. Ya, intinya di situ, bagi yang punya kemampuan sudah tercover semua kebutuhan hidup sehari-hari, yang makan, minum, sekolahnya anak segala macam ya, ada kelebihan, dan kelebihan ini pun ternyata kelebihan yang memang bisa digunakan untuk membeli hewan kurban sesuai kemampuan. Maka disitulah kita berlomba-lomba, karena ini kesempatan untuk meraih pahala yang luar biasa, amal yang paling suci, amal yang paling besar pahalanya, amal yang lebih Allah cintai ya dibandingkan pada hari-hari yang lain. Karena amal itu kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di sini gimana? Mampu semua ya? Mampu semua kan ya? Mampunya apa? Kambing apa sapi? Membeli sapi apa kambing? Onta nggak ada. Onta nggak dijual belikan di sini ya. Kayaknya di sini sapi lah levelnya ya. Satu sapi berapa sih? Ya mungkin 12 juta, 15 juta ya, tergantung besarnya sapi. Begitu juga kambing. Kambing itu setahu saya 3,5 juta ya. Tapi ada juga kambing-kambing yang 5 juta juga ada, 6 juta juga ada. Tapi minimal mungkin setahu saya itu 3,5 juta. Ya kalau nggak bisa domba itu bisa 2 juta. Ya, silakan yang lain. Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini ada dari Ahmad. Apa hukumnya seorang ibu yang menyusui pas pada maghrib menjelang isya, ketiduran pas menyusui anaknya dan bangun pada saat jam 1 malam, apakah langsung sholat isya atau nanti pas hari berikutnya baru sholat isyanya didobel atau bagaimana Ustaz? Jawabannya. Ya. Waktu batas akhir sholat isya itu adalah di pertengahan malam. Ya, di pertengahan malam itulah batas akhir waktu sholat isya bagi orang yang tidak punya uzur. Sekali lagi, bagi yang tidak punya uzur. Tapi bagi orang yang punya uzur, maka batasnya sampai sebelum datangnya subuh. Sebelum datangnya subuh. Maka misalnya orang jam 8 tidur, dia pikir jam 9 bisa bangun lah, 1 jam dia tidur, kan isyaknya dia belum kerjakan sholat isya. Jam 9 dia bangun, ternyata ketiduran sampai bangun jam 2 malam. Ya kan nggak sengaja. Maka jam 2 malam itulah dia mengerjakan sholat isya. Jam 2 malam kan berarti sudah lewat pertengahan malam. Ya, pertengahan malam itu batas akhir waktu sholat isya. Itu yang Rasul sebutkan dalam hadis. Tapi kalau memang tadi misalnya ketiduran atau mungkin ada uzur-uzur yang lain ya, yang memang bisa dipahami, dimaklumi, maka kerjakan sholat isya itu pada waktunya. Ya, intinya sebelum datangnya waktu subuh. Tapi kalau idealnya adalah kalau kita nggak punya halangan, nggak punya uzur, maka jangan lebih dari pertengahan malam. Ya, tinggal kita bagi antara isya sampai subuh. Nah, pertengahannya itu jam berapa? Ya, antara isya sampai subuh, pertengahan itu jam berapa? Jangan melebihi dari pertengahan malam itu. Itu batas isya ya. Tapi kalau ada kata ketiduran atau mungkin ada uzur yang lain, misalnya, maka bisa dimaklumi. Lewat dari pertengahan pun nggak masalah. Ya, karena memang Rasul pun pernah mengerjakannya. Dan memang hukum asalnya sampai waktu sebelum datangnya subuh. Tapi ditekankan sekali oleh Rasulullah untuk jangan lewat dari pertengahan malam, yaitu ditekankan waktu akhir sholat isya. Demikian. Ada lagi Ustaz, pertanyaan dari Irfan. Misalkan ketika kita menjadi bos dari suatu perusahaan atau organisasi gitu, misalkan, apakah kita ada kewajiban mengingatkan kebaikan kepada rekan atau bawahan kerja? Contohnya mengingatkan sholat tepat waktu sebelum azan. Apakah kita ada kewajiban atau cukup masing-masing saja masalah ibadah? Iya, barakallahu fikum. Ya, tentunya kita mengingatkan diri kita dan teman-teman kita sekalian, yaitu suatu perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mengingatkan, mengajak, menghimbau teman-teman kita, yuk udah azan nih, kita sholat yuk. Ya, kita mengajak. Hidayah dari Allah, bukan kita memberi hidayah. Tapi kita sangat ditekankan untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan.
Kita melakukan kebaikan dan kita sekaligus mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Kita menghindarkan diri kita dari keburukan, kejahatan, kemungkaran, dan kita pun sekaligus melarang orang lain dari melakukan kejahatan, keburukan, dan kemungkaran. Kita nggak boleh diam. Tidak boleh diam ketika melihat ada teman kita muslim kan ya. Kita harus sampaikan kepada dia nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Kita ingatkan, kita nasihati baik-baik secara elegan, lemah lembut. Yuk, udah azan deh, kita sholat ya. Kita ingatkan mereka, atau mungkin mengingatkan yang lain. Selama apapun yang nilainya kebaikan, maka kita ingatkan. Karena manusia itu bisa menjadi lupa, atau mungkin dia ada apa namanya, turunnya iman. Barangkali iman lagi turun, lagi nggak semangat untuk ibadah, atau melakukan kebaikan apa saja. Kita ingatkan. Kewajiban kita itu wajib hukumnya untuk memperbaiki diri dan orang lain sesuai kemampuan kita. Karena Rasul mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat adanya kemungkaran, maka rubah dengan kekuatan atau kekuasaannya. Dia pimpinan misalnya dan punya bawahan, dan dia lihat bawahannya ternyata tidak mau sholat. Nah, pimpinan ini gimana misalnya? Contoh seperti ini ya. Maka pimpinannya segera menghimbau, ayo sholat semuanya, tinggalkan pekerjaan misalnya, ayo kita sholat semuanya. Ini sudah azan, dan pimpinan itu kan akan diminta pertanggungjawaban tentang bawahannya, tentang masalah apa saja, bukan hanya masalah sholat saja. Pimpinan itu berat, karena dia membawahi banyak orang. Tugas dia untuk mengajak bawahannya melakukan kebaikan dan mencegah mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, itu pimpinan kepada bawahan atau sesama teman saja. Ya, kewajiban kita, barang siapa melihat suatu kemungkaran, kata Rasulullah, cegah dengan kekuatan dia, kekuasaan dia, kedudukan dia, jabatan dia. Cegah, jangan sampai orang melakukan kesalahan. Apabila dia tidak mampu dengan kekuatan, nggak ada, ya dia lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi jabatannya misalnya, kita nggak berani untuk, paling tidak kita rubah kesalahannya dengan lisan kita. Kita rubah kemungkaran mereka dengan lisan kita. Paling tidak minimal kita bicara baik-baik. Insya Allah mereka mau menerima. Senang kok diingatkan. Ya, ayo kita sholat Jumat. Jangan sampai kita nggak sholat Jumat nih, karena sholat Jumat kan wajib. Ya, kita kan Muslim. Ya, baik-baik saja ngomongnya. Insya Allah mereka mau menerima. Atau kita jangan lakukan ini kan dosa, ini kan nggak baik. Supaya kita terlepas dari dosa. Kalau kita mendiamkan orang melakukan kesalahan, kita tahu ini salah, lalu kita diam, urusan masing-masing lah. Ya, dia dosanya dia, ya seperti saya nggak berbuat dosa, nggak boleh. Seorang Muslim tidak boleh mensolehkan dirinya sendiri. Seorang Muslim tidak boleh mensolehkan dirinya sendiri, tapi dia berusaha mensolehkan dirinya sendiri dan juga orang lain secara bersama-sama sesuai kemampuan. Ya, seperti itu ya. Nanti jangan sampai kalau dia membiarkan, akhirnya Allah tanya di akhirat, kenapa engkau membiarkan orang yang melakukan kesalahan, sedangkan engkau mampu untuk bisa merubahnya, bisa memperbaikinya, bisa menasihatinya, bisa mendakwahinya, mungkin dengan lisan, dengan tulisan, dengan video, ya, dengan apa, segala macam lah kita bisa berikan, kita kirim ke nomor HP-nya barangkali. Ya, hidayah milik Allah, kita nggak bisa berikan hidayah, tapi mudah-mudahan dengan usaha kita ya memperbaiki, ya maka mudah-mudahan Allah pun berikan hidayah kepada orang tersebut dan kita mendapatkan pahala. Dan kalau orang mendapatkan hidayah dengan sebab kita, itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Pahalanya luar biasa. Ya, tapi ingat, risikonya ada. Kalau kita sudah berani menasihati, mendakwahi, mengajak orang, menghimbau orang, melarang orang, risikonya ada. Ada orang yang nanti nggak suka sama kita. Pasti ada itu orang-orang yang suka sama kita. Kita maksudnya baik kok, niatnya baik untuk kamu juga, supaya kamu tuh nggak berdosa. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak terima. Ya, kenapa kamu urus saya? Neraka saya, siksa kubur saya. Kamu sudah masing-masing aja, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin itu kan kalau agamanya beda. Kamu kan Muslim, agamamu, nggak boleh seperti itu. Tapi memang begitulah fenomena di masyarakat ya. Kepada siapa saja kita menyampaikan kebaikan, baik sebetulnya, dan mencegah kesalahan. Ada orang yang mau terima, ada orang yang nggak mau terima. Nah, itu risikonya, konsekuensi berani untuk menyampaikan
kebenaran dan mengingkari kesalahan. Tapi nggak masalah, ya. Tapi insya Allah kita mampu bersabar, sabar saja, dan terus berusaha mendoakannya. Mudah-mudahan lain kali nanti dia mau membuka pintu hatinya dan mau menerima kebenaran yang kita sampaikan. Ya, jadi jangan merasa bahwa kalau saya menyampaikan dia pasti berubah. Belum tentu. Istri kita saja belum tentu berubah ketika kita nasihati. Istri pun menasihati suami, belum tentu suaminya berubah. Ketika menasihati anak, belum tentu anak mau menerima nasihat bapak ibunya, kan begitu. Apalagi orang lain. Maka Ustadz juga berat dakwahnya itu. Ketika Ustadz menyampaikan kebenaran, mungkin ada yang menerima, alhamdulillah senang gitu ya. Tapi juga ada orang yang nggak terima. Kenapa? Nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Keinginan dunianya bukan itu. Meskipun kita sampaikan Allah berfirman, Rasul bersabda, Allah berfirman, Rasul bersabda, dia nggak mau terima. Karena dia mau beragama sesuai dengan perasaan, logika, dan kepentingan dunianya. Ketika kepentingan dunianya ternyata bertabrakan dengan syariat, maka dia lebih mementingkan kepentingan dunia. Ya, seperti itu berarti ya harus bersabar, banyak-banyak bersabar. Fasbir ala ma yaqulun, ya kata Allah, bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan kepadamu. Kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu dengan elegan, dengan lemah lembut, dengan sopan, tapi marah luar biasa mereka kepada kita. Itu namanya ujian. Ya. Ada lagi? Hamba Allah wanita kemayoran. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya uang tabungan dana haji yang berkembang? Jadi biasanya kalau di tabungan dana haji itu ada kayak bunga di rekening dan dijadikan dana manfaat pas keberangkatan haji untuk uang saku. Mohon penjelasannya apakah termasuk riba? Uang itu dipakai sama siapa nanti? Sama Jamaahnya atau tempat banknya? Jamaahnya nanti buat uang saku lah, lebihan itu. Oh, disimpan di bank. Iya. Ada bunganya. Iya, naik dia. Naik bunganya kan karena simpan lama di situ. Kita dapat bunganya setiap bulan karena kita simpan di situ untuk berangkat haji. Dan bunga itu kita dapatkan nanti ketika keberangkatan sebagai uang saku dan di sana. Ya nggak boleh itu. Ya kenapa? Karena bunga kan haram. Itu riba. Ya, riba. Boleh diambil untuk dibagikan kepada fakir miskin, tapi nggak boleh diambil untuk kita dan keluarga kita. Ya, kenapa? Yang namanya bunga itu riba, dan sudah ada keterangan dari Majelis Ulama Indonesia juga sudah ada fatwanya ya. Kenapa? Karena hakikatnya begini jemaah sekalian ya, kita terpaksa darurat untuk simpan uang di bank. Karena di rumah takutnya nggak selamat, ya keselamatan jiwa terancam, keselamatan harta terancam. Terpaksa simpan uang di bank kan lebih aman. Cuma konsekuensinya kita tahu uang kita nasabah itu akan dipakai oleh pihak bank, dipakai semuanya pihak bank ini duit kita semua untuk dipinjamkan kepada para pengusaha. Berapa pinjamnya? Misalnya 50 miliar. Ya, bank nggak punya modal, itu uang nasabah semua. Pinjam 50 miliar, pinjam 20 miliar, dan nanti kembalinya apakah seperti itu sama jumlahnya? Tidak. Kalau pinjam ke bank, pinjam 50 miliar misalnya, kembalinya nanti 75, kembalinya 80 miliar. Ada selisih kan? Nah, selisih 50 jadi 75 dan 80. Selisih inilah namanya riba. Riba itu definisinya yang disepakati oleh seluruh para ulama adalah kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan, yang namanya riba. Ya, saya pinjam sama antum 1 juta dengan syarat ya, kembalikan 1,5. Ah, itu riba. Dalam pinjam meminjam dalam Islam ini tidak boleh ada keuntungan. Kullu qardin, setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Pinjam 1 juta harus wajib kembalikan 1,2. Nah, itu riba. 200-nya itu riba. Namanya istilahnya bunga. Tapi secara syariat namanya riba. Dan itu yang terjadi di zaman Rasulullah. Nah, ini riba apa? Riba fadl. Jadi jenis kedua riba nasi'ah. Riba nasi'ah apa? 1 juta harus kembali 1,2, 1,5, atau mungkin kembalinya harus 2 juta. Tambah lagi riba berikutnya, jenis berikutnya apa? Kalau terlambat kena denda. Dendanya berapa? Sekian persen, sekian persen, sekian persen. Setiap bulan terlambat. Terlambat ini kan keuntungan yang masuk ke bank lagi. Atau mungkin secara pribadi ya, rentenir ya, rentenir mungkin di pasar-pasar, mungkin di perumahan-perumahan ada orang-orang yang meminjamkan uang. Atau saya sama teman kita nih, teman di kantor, nih saya pinjam ini ya 5 juta ya, tapi kembalinya 7,5 ya.
Waduh besar banget 7 juta deh, ya udah 7 juta. Nah selisih 2 jutanya tadi itu riba. Ini definisi disepakati semua para ulama dan ini yang terjadi di zaman Rasulullah. Ya, setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan, pinjaman itu ya harus yang sosial, membantu orang lain, meringankan beban mereka. Wa in kana dzu usratin fanasiratun ila maisarah. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 280. Apabila orang yang meminjam uang tadi berat untuk bisa membayar hutangnya, maka berikan tenggang waktu tempo lagi. Berikan tempo lagi sampai dia bisa membayar hutangnya. Tenggang waktu tempo bukan ditambah lagi persentasenya. Nah, tapi kan di bank kan nggak begitu. Jadi uang nasabah termasuk yang berangkat haji tadi kan dia simpan di situ, disimpan nanti pas mau berangkat ada uang saku. Uang saku dari mana? Dari bank. Bank itu memberikan dari bunga. Bunga apakah bunga yang kita dapat per bulan bukan dari tabungan haji, tabungan biasa saja, ya atau mungkin dapat dari haji dengan istilahnya bunga, nanti jadi uang saku, tetap sama istilahnya riba. Karena bank tadi meminjamkan pengusaha 50, kembalinya 75. Berapa selisihnya? 25 miliar. 25 miliar ini nanti akan diberikan keuntungan bank sekian persen, nasabah sekian persen. Makanya tiap bulan kita dapat bunga itu dari mana? Dari selisih tadi. Ya paham nggak? Ya 50 kembali 75. Berapa selisihnya? 25 miliar. 25 miliar dibagi nanti berapa keuntungan bank, berapa keuntungan nasabah. Nah nasabah tiap bulan dapat tuh. Setelah kita print ya, bunga sekian, bunga sekian, bunga sekian. Nah, bunga ini sebetulnya adalah hasil dari pinjaman pengusaha ke bank. Semua bank seperti itu. Meminjamkan sekian, baliknya harus lebih besar. Dan kalau terlambat kena penalti, kena denda. Nah itu dapat lagi keuntungan double. Udah ditambah 50 harus kembali 75 atau 80 misalnya. Tambah lagi denda. Jadi bank itu sebetulnya nggak ada kerugian. Untung terus dia. Kecuali kalau dikorupsi. Ya dikorupsi di situ ada manipulasi data dan lain-lain. Nah seperti itu. Jadi orang yang berangkat haji tadi nggak boleh memanfaatkan uang saku yang diberikan oleh pihak bank yang sebetulnya hakikatnya uang saku itu adalah harta bunga tadi, bunga yang mungkin sudah sekian tahun ya disimpan di bank terus kemudian diberikan kepada nasabah. Jangan, karena itu hakikatnya ternyata setelah kita tanya, setelah kita pelajari, ternyata itu adalah hasil bunga. Dan bunga itu dapat dari mana? Dari tambahan pinjaman dari pengusaha kepada pihak bank. Tapi tetap kita ambil uang itu. Jangan kita simpan lagi. Kenapa? Kalau kita simpan diambil lagi sama pihak bank. Diambil saja, tapi kita berikan kepada fakir miskin. Kita gunakan untuk kepentingan umum, bangun jembatan mungkin atau toilet atau apa, silakan. Ya, tapi itu bukan sedekah. Sedekah itu harus dari harta yang halal. Kita ambil dalam rangka membersihkan harta kita. Yang haram-haram itu kita bersihkan, itu pahalanya di situ. Tapi kalau sedekah nggak bisa, namanya sedekah itu harus dari harta yang halal. Demikian. Gimana? Cukup? Apa guys? Atau masih ada? Masalah siapa? Iya. Menyambung tadi yang riba, misalkan ada akad antara peminjam dengan yang meminjam itu, misalkan saya pinjami 1 juta nih, terus nanti yang meminjam itu nanti saya kembalikan 1.200.000 deh gitu. Itu tetap aja nggak boleh. Iya, di awalnya jangan ada pembicaraan apa-apa untuk menambah 1 juta kembali 1,2. Itu kan yang bicarakan yang meminjamkan. Nah sekarang kembalikan ya. Justru yang minjam sekarang. Udah deh nanti saya kembalikan 1,5 ya. Nah, yang meminjamkan jangan mau. Iya, mungkin yang meminjamkan tadi dia mau ngomong gitu kan nggak enak, takutnya kena riba nih. Nah dia nunggu orang yang minjem, mudah-mudahan dia ngomong nih. Ya, ntar saya kembalikan dia 1,2. Jangan mau, kenapa? Dia paham, dia praktek riba. Ada keuntungan kan dia. Dia diam saja kan, bukan saya yang menentukan Pak Ustaz, dia yang ngasih. Tapi kan Anda tahu bahwa keuntungan dalam pinjaman itu riba. Berarti Anda mendiamkan itu terjadi. Mendiamkan terjadinya kesalahan, namanya apa? Kesalahan. Ya, dia diam, dia tidak menentukan 1 juta kembali 1,5 ya, enggak. Tapi kan karena dia tahu misalnya, karena dia berilmu, kalau dia tidak menentukan, cuma yang minjem tadi yang mau menambahkan.
Nah, sedangkan dia tahu bahwa kullu qardin jarra manfa'ah, setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan namanya riba. Dia tahu ini, oh ada keuntungan saya ini, meskipun saya nggak menetapkan, saya diam aja, tapi kan dari dia. Tapi keuntungan buat orang yang meminjamkan kan, untung 500 dia kalau 1,5 juta. Nah, maka dia berdosa juga. Kenapa dia mendiamkan? Nah, begitu. Kecuali begini, dari awal tidak ada pembicaraan. Yang meminjam dan yang dipinjamkan 1 juta kembali 1 juta, clear ya, nggak ada tambahan sama sekali. Kalaupun terlambat, ya mohon maaf, minta nanti diundurkan lagi sampai saya punya kemampuan. Nggak ada tambahan sama sekali. Nah, nggak ada pembicaraan untuk tambah sekian. Tiba-tiba dia mengembalikan 1 juta kembali 1 juta, ternyata dia ngasih lebih pas waktu pengembalian, tanpa ada permintaan, tanpa ada pembicaraan. Tapi pas pembayaran jatuh tempo, dia memberikan uang lebih. Ini ada 200 buat kamu. Loh, saya kan nggak minta. Nggak apa-apa, sebagai hadiah. Itu boleh. Itu boleh, kita berikan hadiah. Apakah berupa bunga, berupa kue, berupa tambahan dengan uang juga. Ya kenapa? Dari awal tidak ada pembicaraan. Ya, tidak ada bicara bahwa harus sekian. Baik yang minjam maupun yang dipinjamkan, nggak ada. Ya, tapi ketika pas jatuh tempo, misalnya sebulan, Pak sebulan bayar, ini 1 juta ya, alhamdulillah, terima kasih, ini ada kelebihan buat kamu. Janganlah, ini kan saya betul-betul ikhlas, nggak apa-apa, ini hadiah buat kamu. Boleh kita terima, itu nggak riba. Nah, jadi masalah apa sekarang? Jadi masalah adalah kadang-kadang ini hati bermain dia. Kadang-kadang yang meminjamkan 1 juta tadi ngarepin, mudah-mudahan bulan depan nih dia ngasih tambahan gitu. Dia nggak bilang tambah 200 ya, enggak. Ya, tapi dia berharap mudah-mudahan pas itu tempo sebulan depan nih dia nambahin kayak berapa kayak, meskipun saya nggak minta kan. Kadang-kadang begitu, jadi nggak ikhlas tuh. Itu bermain hati itu. Mudah-mudahan nambah 200 lah, nambah 500 kayak gitu. Begitu kita nggak nambahin 1 juta kembali 1 juta, langsung dia mengatakan ini pertama dan terakhir. Saya nggak mau pinjemin lagi orang itu. Gitu kan? Ada tuh di hati kadang-kadang bermain. Ya, akhirnya ketika dia pinjam lagi, oh nggak ada saya. Kenapa kemarin kan nggak nambah dia? Nah, itu udah lain tuh niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dia meminjamkan tuh kan pahala yang luar biasa. Ternyata memang dia niatnya minta diberikan tambahan. Buktinya setelah dipinjam lagi nggak mau dia. Allah tahu isi hati dia. Berarti nggak dapat pahala di situ. Dia nggak ikhlas betul-betul ya untuk membantu sesama kaum muslimin. Ya, tapi intinya kalau dia memang tidak mengharapkan apa-apa, betul-betul ikhlas karena Allah, pas jatuh tempo ternyata ditambahin. Ya, tambahannya kan berapa terserah ya, kan itu termasuk hadiah. Hadiahnya pun nggak mesti berupa uang kan. Nah, itu boleh kita terima. Dan itu bukan riba. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Cukup ya. Baik, sampai di sini barangkali mudah-mudahan bermanfaat ya khutbah Jumat tadi dan soal jawab kita, sehingga kita bisa bertambah ilmu dan semakin mudah untuk mengamalkannya semaksimal mungkin. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.